Apa itu kekufurannya? Saya tanyakan, kalau ada orang, ia sholat, ia zakat, ia puasa, ia haji, tapi tidak mengakui bahwa syahadat adalah rukun Islam. Muslim tidak? Tidak ya, mantap. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, Muslim bukan? Bukan. Nah, apalagi kalau rukun imannya beda. Nah, maka dikatakan Syiah bukan Islam, hujahnya, dasarnya apa? Ini. Rukun Islam dan rukun iman mereka berbeda. Ustadz JAT ini mengatakan bahwa rukun Islam Syiah berbeda karena tidak mencantumkan syahadat. Berarti Syiah tidak mengakui syahadat sebagai prosedur seseorang masuk Islam. Ini merupakan fitnah yang nyata. Karena syahadat menurut Syiah juga merupakan salah satu syarat sahnya seseorang masuk Islam. Mari kita lihat pernyataan ulama Syiah berikut ini. Dalam kitab Jawahirul Kalam, karya Muhammad Hussein An-Najafi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashr Al-Islami. Cetakan kedua tahun 1434 Hijriah, halaman 138 sampai 139. Syekh An-Najafi berkata, karena perkara ini adalah berdasarkan kekafiran mukhalif, yaitu orang yang tidak meyakini keimamahan Ahlul Bait alaihimussalam. Dan hal ini sudah diketahui kerusakannya, karena terdapat riwayat yang dapat dijadikan hujah dari perbuatan para ulama imamiyah, dan dari sejarah yang benar, yang menunjukkan bahwa Islam seseorang sah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami tegaskan, Islam seseorang sah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari pernyataan ulama Syiah ini, terbukti bahwa Syiah pun mengakui syarat utama seseorang masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz JAT ini adalah kebohongan besar yang dia sampaikan kepada orang awam. Jika Ustadz JAT ini merujuk dan membaca kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang lain, pastinya dia akan menemukan berbagai redaksi hadis yang tidak menyebutkan syahadat dalam rukun Islam. Kami tunjukkan kepada Ustadz JAT ini beberapa riwayat yang tidak memasukkan syahadat ke dalam rukun Islam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 338 sampai 339. Dari Abu Hurairah, ada seorang Arab Badui menemui Nabi SAW lalu berkata, tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga. Nabi bersabda, kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu mendirikan sholat yang diwajibkan. Kamu tunaikan zakat yang wajib. Kamu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini. Ketika hendak pergi, Nabi bersabda, siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga, maka hendaklah dia melihat orang ini. Dalam hadis lain yang dikaitkan dengan Nabi SAW yang tidak menyebutkan syahadat, zakat, dan haji dalam rukun Islam. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 36. Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu bila saya melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun aku tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun. Bahkan ulama Wahabi yaitu Ibn Baz menambahkan jihad sebagai rukun Islam yang ke-6. Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 7, halaman 340. Ibn Baz berkata, telah berkata sebagian ahli ilmu, yaitu ulama, bahwa jihad termasuk dari rukun ke-6 dari rukun Islam. Dan itu tidak lain karena keagungan yang terkandung padanya, berupa kemaslahatan yang besar. Maka ia adalah bagian yang besar dan kewajiban iman yang besar yang berlaku dengan jiwanya, hartanya, lisannya. Dan itu akan menjadi jenis kemudahan yang membantu para mujahidin untuk melawan musuh mereka.
Artinya, di kalangan ulama Ahlus Sunnah sendiri tidak ada ijma mengenai adanya keharusan meyakini bahwa rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6. Bahkan ulama Wahabi memasukkan keimanan kepada Imam Mahdi termasuk rukun iman, sehingga siapapun yang tidak meyakininya jatuh dalam kekafiran. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Saleh bin Fawzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 196. Saleh bin Fawzan berkata, saat hari akhir telah diikuti dengan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian tersebut yang dinamai Asyratus Sa'ah, yaitu syarat-syarat tibanya kiamat. Kita patut mengingat pentingnya syarat-syarat tersebut karena mengimaninya adalah wajib dan termasuk pokok akidah. Kami tegaskan karena mengimaninya adalah wajib dan termasuk pokok akidah. Dalam kitab Fatawa Nur ala Darb karya Ibn Baz, jilid 1, halaman 355, pertanyaan, di kalangan kami ada seorang yang mengingkari Al-Masihud Dajjal, Al-Mahdi, dan turunnya Isa, Ya'juj wa Ma'juj, dan tidak meyakini sedikit pun akan hal itu. Bahkan mengklaim tidak sahihnya riwayat-riwayat tersebut, padahal dia mengetahuinya. Ibn Baz menjawab, orang seperti ini kafir, na'udzubillah, karena dia telah mengingkari sesuatu yang pasti dari Rasulullah. Beranikah Ustadz JAT ini mengatakan Imam Bukhari dengan sebutan bukan Islam karena dalam redaksi hadisnya tidak memasukkan syahadat? Atau memang dia tidak pernah membaca kitab Sahih Bukhari? Ataukah tuduhan itu hanya untuk kelompok Syiah? Mengapa Ustadz JAT ini mempermasalahkan urutan rukun Islam dalam Syiah yang tidak memasukkan 2 kalimat syahadat? Sementara di kalangan ulama Ahlus Sunnah, bahkan Wahabi sendiri berbeda-beda. Pertanyaan buat Ustadz JAT ini, siapakah yang mempatenkan bahwa rukun Islam harus demikian? Dan siapa yang mempatenkan bahwa yang tidak sama rukun Islamnya berarti bukan Islam? Apakah para sahabat juga sepakat dengan hal itu? Semua penilaiannya kami serahkan kepada pemirsa.